Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tentunya juga sekarang masih dalam suasana santap sahur. Tentunya juga sekarang ini mungkin sedang sahur-sahuran dengan bersama keluarga yang sudah lama nggak ketemu. Kemudian bertemu sekarang ini bagaimana dunia berputar. Dulunya masih muda, sekarang sudah mungkin lebih berumur gitu ya. Lagi makan rebus-rebusan sekarang ini, Masya Allah ya. Mungkin goreng-gorengan agak jarang belakangan ya. Mungkin sekarang ini juga kita berpikir, kenapa ya keluarga kita sekarang kok tambah hari tambah tua? Nah, kita akan bahas hari ini. Tapi bagaimana sahurnya? Mudah-mudahan semuanya lancar. Alhamdulillah, kita bersama-sama di TV One di indahnya Ramadan. Tentunya juga kita sedang berada di International Islamic Education Council. Di sini juga sudah ada para pengajar, para ibu rumah tangga, para orang tua murid, dan juga para dewan sekolah juga di sini ikut menyaksikan acara ini dan sambil santap sahur. Masya Allah, ini menunya sudah berbeda setiap hari rupanya ya. Kalau kemarin mungkin korma, hari ini korma ya, gitu ya. Jadi banyak perbedaan. Mungkin beda jenis kormanya ya, Masya Allah. Sehat ibu semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan hari ini membicarakan mengenai mukjizat dari Al-Quran, kita akan kembali ya ditemani oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah Mas Ari. Masya Allah luar biasa. Beliau sedang berbahagia juga karena sekarang memiliki putra sekarang ya. Mungkin Barakallah. sedikit lagi bolak-balik Jakarta Pekanbaru terus Ustadz. Barakallah. Masya Allah. Juga bersama guru kita, mungkin kalau teman-teman yang berada di Jakarta Utara sudah familiar dengan Ustadz kita kali ini, yaitu Ustadz Ade Purnama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Semoga dirahmati Allah Ustadz. Disehatkan selalu, Masya Allah. Menarik hari ini karena kita akan bahas mengenai mukjizat dari Al-Quran ya. Bagaimana teknologi itu membahas penciptaan bumi contohnya. Ini salah satu contoh yang berada di Al-Quran. Mungkin Alexander Friedman atau juga mungkin Edwin Hubble. Ada konsep mengatakan bahwa alam semesta itu expanding gitu ya. Sampai akhirnya ada rumusan Stephen Hawking di abad 19 ini bahwa penciptaan alam semesta dari Big Bang Theory. Ternyata 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Ini Masya Allah luar biasa. Ini satu di antara berbagai keajaban yang ada di dalamnya yang tidak bisa kita ingkari. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, fakta seperti ini mungkin banyak jarang yang mengungkap Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Bagaimana mukjizat Quran terhadap alam semesta? Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mas Ari, guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustaz Ade Purnama. Jamaah yang ada di hadapan saya, kita Masya Allah, tabarakallah, masih diizinkan untuk bertemu, bertatap muka di International Islamic Education Council. Jamaah TV One dimanapun berada. Dalam Al-Quran kita selalu dipesankan untuk mengambil pelajaran dari yang dekat-dekat aja dulu. Gak usah jauh-jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Mengapa onta? Karena memang itulah makhluk yang terdekat pada mereka waktu itu. Ketika mereka buka pintu, yang pertama dilihat onta. Adapun kita sekarang, apa yang paling dekat? Tentu yang di hadapan bapak dan ibu, korma. Ya. Dalam Al-Quran diceritakan, ketika Maryam alaihissalam melahirkan anaknya Isa alaihissalam, apa kata Allah? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang pohon kurma yang ada di belakangmu. Waktu itu dia bersandar ke batang kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka akan gugur buah kurma dari atas. Ternyata Mas Ari, ketika anak kecil baru lahir, apa kata dokter, apa kata bidan, apa kata perawat? Yang paling bagus makanan untuk ibu baru melahirkan, kurma. Ini kalau dia ngaji. Kenapa? Karena semua seratnya, gulanya, proteinnya, kandungan-kandungan kesehatan yang amat sangat baik. Allah sudah bercerita tentang itu
14 abad yang lalu. Insyaallah. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak terdaftar sebagai mahasiswa spesialis objin Iya, kandungan. benar. Tapi Allah menurunkan ini untuk menunjukkan wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara bukan ikut hawa nafsunya, akan tetapi ini adalah wahyun yuha dari Allah Subhanahu wa taala. Rutaban janiyah, buah kurma yang turun dimakan oleh ibunya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah seorang perempuan membawa anak laki-laki yang baru dia selahirkan. Nama perempuan itu Asma binti Abi Bakar. Baru melahirkan anak, diberi nama Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Ketika dibawa ke Nabi, Nabi ambil kurma, Nabi kunyah. Lalu kemudian dimasukkan ke mulut si bayi. Kita kalau ditanya, kenapa melakukan ini? Sunnah. Kalau ditanya, apa kandungan yang ada di dalamnya? Jangan tanya-tanya. Pokoknya sunnah aja. Ternyata salah satu universitas di Kairo, Ain Shams University, meneliti, bayi yang baru lahir pindah ke tempat yang paling tidak nyaman dunia. Tempat yang paling nyaman adalah rahim yang ada, mohon maaf, dalam kandungan ibu. Ketika ibu mengandung di Afrika Utara, cuacanya sangat panas. Cuaca di Afrika Utara itu cuma dua, Mas Ari. Panas dan panas sekali. Oh. Ya, Tapi anak tetap adem, ayam, tentram, tenang di dalam. Dan kalau ada ibu yang hamil di kutub utara, kutub selatan, belum pernah kita dengar baca berita ada bayi yang keluar bulat-bulat beku karena kedinginan. Begitulah hebatnya Allah mengatur temperatur di dalam. Tapi begitu anak ini lahir janin, maka dia ada yang menggigil kedinginan. Bagaimana menghangatkan badannya? Kita masih bisa minum kopi. Ustadz, minum teh. Mumpung belum imsak. Siap. Bismillah. Oh iya. Mau bilang imsak ya? Bismillah. Tapi bayi tidak bisa kita kasih kopi, teh, apalagi bandrek, Mas Ari. Maka bagaimana untuk menghangatkan badannya? Yang paling bagus menghangatkan badannya adalah cairan korma. Karena orang kalau kurang zat gula, dia akan bisa menggigil karena kurang tenaga, kedinginan. Maka begitu diberikan cairan korma, di samping ada barokah dari Nabi Muhammad SAW, tapi juga di dalamnya terkandung makna yang luar biasa. Ini baru dari korma, belum lagi yang lain. Nah sekarang, siapa negara yang paling punya kebun korma luas dan kita pun suka membeli memakannya? Korma apa ini? Besar. Ternyata bukan dari negara Islam. Orang Islam menjadi pemakan korma. Orang lain penyedianya. Maka ini pelajaran bermakna buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an supaya kita mengambil pelajaran. Mukjizat diambil dari kata ain, jim, zai, melemahkan. Melemahkan argumentasi akal manusia yang belum tertangkap oleh pikiran, tapi sudah ada, maka dengan membaca Al-Quran bertambah iman. Wallahu a'lam. Masya Allah. Waduh, sepertinya ini akan menambah penasaran kita, akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul. Tolong disimpan dulu karena kita akan berikan sesi tanya jawab tersebut. Tadi sudah dijelaskan mengenai korma ya. Banyak sekali mungkin fungsi dari korma yang dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Ada satu korma juga yang bikin kita mungkin terbuai. Korma irama. Mohon maaf itu plesetan. Jangan kemana-mana, masih di indahnya Ramadan TV One. Terlalu. Terlalu.